make a big... Oh boy, you are in for a show tonight, son. Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, Nyong Pan ngedongeng alur cerita film The Dark Knight Rises tahun 2012 yang disutradari oleh Christopher Nolan. Film ini adalah angsuran terakhir dalam trilogi The Dark Knight Nolan dan sequel The Dark Knight 2008. Buat kalian yang ingin nonton alur cerita film pertama dan keduanya, bisa buka di playlist yang sudah saya buat, atau kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas video. The Dark Knight Rises ini dibintangi kembali oleh Christian Bale sebagai Bruce Wayne aka Batman, Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway, Tom Hardy, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, dan Morgan Freeman. Jadi mengisahkan 8 tahun setelah peristiwa The Dark Knight, di mana penjahat baru bernama Ben memaksa Bruce Wayne untuk melanjutkan perannya sebagai Batman dan menyelamatkan Gotham City dari kehancuran nuklir. Gimana cerita selanjutnya? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan para anggota CIA yang sedang menjemput seorang ahli fisika nuklir bernama Dr. Leonid Pavel di Uzbekistan setelah diculik oleh komplotan penjahat yang dipimpin oleh Ben. Dalam penjemputannya itu, anggota CIA juga berhasil menangkap 3 pria yang diduga sebagai anak buah Ben si kriminal berbahaya. CIA kemudian membawa sekalian 3 orang itu untuk diperiksa di dalam pesawat. Saat mereka terbang, CIA menginterogasi ketiganya tentang penculikan Dr. Pavel. Awalnya mereka cuma diam saja, namun salah satu dari mereka akhirnya menjawab. Dan saat penutup wajahnya dibuka, ternyata dia adalah Ben. Ben memberitahu mereka bahwa penangkapan ketiga orang ini sudah termasuk dalam rencana Ben untuk memancing anggota CIA. Tak lama kemudian, pesawat dari komplotan Ben muncul dan mengikatkan tali ke pesawat yang ditumpangi para anggota. Mereka lalu menarik pesawat CIA dan berencana menjatuhkannya agar seolah-olah ini adalah kecelakaan pesawat. Tak hanya itu, mereka juga membawa mayat yang ditransfusikan darah dari Dr. Pavel, sehingga orang-orang akan berpikir kalau Pavel meninggal dalam kecelakaan pesawatnya. Setelah rencananya tertata dengan rapi, Ben pun membawa Pavel asli pergi ke pesawatnya, sedangkan pesawat CIA dijatuhkan ke tanah. Kita kemudian beralih ke Gotham City. Kini sudah 8 tahun setelah kejadian The Dark Knight, di mana di akhir film, si Batman meminta Jim Gordon menutupi kejahatan serta kematian Harvey Dent atau Two-Face atas kesalahannya. Dari kejadian itulah, Batman menghilang dan warga Gotham menyalahkannya karena berpikir Batman lah yang membunuh Harvey. Untuk memperingati kematian Harvey, warga Gotham pun mengadakan selamatan di mansion Bruce Wayne. Dalam pertemuan itu, Gordon merasa bersalah karena sudah menutupi kejahatan Harvey dan berniat untuk mengungkapkan kebenarannya bahwa Batman tidak membunuh Harvey dan malah menyelamatkan putranya. Namun, Gordon mengurungkan niatannya karena waktunya kurang tepat dan menyimpan tulisan pidatonya untuk dibaca di waktu yang tepat. Di tengah acara selamatan, asisten setia Bruce Wayne yaitu Alfred Pennyworth menyuruh salah satu orang yang sedang siuman untuk mengantarkan makanan ke Bruce Wayne di suatu ruangan. Namun ternyata Alfred kurang hati-hati karena ternyata gadis itu ahli dalam menipu serta mencuri yang biasa dikenal sebagai Catwoman. Tak memerlukan waktu yang sangat lama, gadis tersebut berhasil mencuri kalung berlian milik almarhum ibu Bruce Wayne yang disimpan di dalam brankas. Bruce pun mencoba untuk menghentikannya, tapi gadis itu berhasil kabur melalui jendela. Dari kejadian ini, Bruce sadar bahwa yang terpenting bukanlah kalungnya, karena tujuan Catwoman sebenarnya adalah mencuri sidik jari Bruce Wayne yang menempel di brankas. Keesokan harinya, Bruce Wayne dan Alfred mencari tahu tentang gadis tersebut.
dan menemukan bahwa nama aslinya adalah Selina Kyle. Di sini, Alfred mulai ragu dengan Bruce Wayne jika Bruce Wayne kembali menjadi Batman, karena Alfred tahu bahwa kehidupan Bruce sekarang sangat terpuruk atas kehilangan orang tercintanya yaitu Rachel Dawes. Alfred lalu menyuruh Bruce move on dan mencari seorang lagi untuk ia cintai. Alfred juga bercerita bahwa saat Bruce Wayne sedang pergi selama 7 tahun untuk mencari jati dirinya, Alfred sering pergi ke Firenze, salah satu ibu kota di Italia. Di sana Alfred duduk di Cafe Arno setiap sore dan terus membayangkan Bruce Wayne duduk di ujung kafe bersama istri dan anak-anaknya. Alfred benar-benar sangat sayang dengan Bruce Wayne dan ingin Bruce Wayne menjalani hidup normal seperti manusia normal pada biasanya. Di tempat lain, seorang petugas patroli bernama John Black menemukan mayat seorang remaja laki-laki di pintu pembuangan terowongan. Laki-laki itu diketahui bernama Jimmy dari panti asuhan Saint Sweetine, di mana dulu Black pernah mengajar basket di sana. Pekerja proyek di sekitar terowongan mengatakan bahwa setiap bulannya sering terjadi hal serupa, yaitu ditemukannya mayat di ujung terowongan. Black lalu mencari tahu lebih lanjut ke panti asuhan dan menanyai adik Jimmy yang bernama Mike. Di sana, Mike membeberkan bahwa banyak remaja yang setelah keluar dari panti asuhan ini pergi ke terowongan karena di dalam sana ada pekerjaan. Sementara itu, Selina menemui Philip Stryver yang merupakan asisten dari John Daggett, seorang pengusaha yang menyaingi bisnis Bruce Wayne. Di sana, Selina menyerahkan sidik jari Bruce Wayne ke Philip dengan imbalan akan diberikan alat Clean Slate, sebuah perangkat yang bisa menghapus seluruh riwayat kejahatan Selina. Namun mereka enggan memberikannya ke Selina. Merasa dibodohi, Selina pun menjebak mereka dengan diam-diam menghubungi polisi. Ketika polisi mulai berdatangan, Selina maupun Philip berhasil melarikan diri dari tempat kejadian. Sementara bodyguard Philip yang juga anak buah Ben lari menuju ke arah terowongan bawah tanah. Gordon dan ketiga anggotanya pun mengikuti mereka. Namun sayangnya, Gordon berhasil ditaklukkan oleh anak buah Ben dan dibawa ke hadapan pria bertopeng itu. Ben lalu mengambil skrip pidato milik Gordon yang berisi fakta antara Harvey Dent dan Batman. Di tengah penangkapannya, Gordon diam-diam melarikan diri dengan menjatuhkan dirinya ke arus saluran. Meskipun Gordon mendapatkan beberapa tembakan di kakinya, namun Gordon berhasil diselamatkan oleh Black yang segera berlari ke ujung terowongan tempat para mayat dibuang setiap bulannya. Keesokan harinya, John Black pergi ke rumah Bruce Wayne untuk menyampaikan pesan bahwa Gordon masuk ke rumah sakit karena ditembak oleh penjahat baru. Black juga minta Bruce Wayne agar kembali lagi sebagai Batman. Hal itu tentu saja membuat Bruce Wayne terkejut bagaimana ia bisa tahu latar belakangnya. Black lalu mengungkapkan alasannya ia tahu, yaitu karena dulu Black pernah tinggal di panti asuhan Saint Sweetine yang didanai oleh Yayasan Wayne. Dari latar belakang dan masa lalu Bruce Wayne itulah, Black yakin bahwa Bruce Wayne adalah Batman. Setelah John Black pergi, Bruce Wayne memutuskan keluar rumah untuk pertama kalinya setelah mengalami kaki patah saat jatuh bersama Harvey Dent di akhir film kedua. Ia pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Gordon. Setibanya di sana, Bruce tidak memakai setelan Batman-nya dan hanya menggunakan kupluk maling saat menemui Gordon. Dengan nafas terengap-engap, Gordon memberitahu Batman bahwa ada kejahatan lagi di Gotham yang dipimpin oleh Ben, dan kau harus kembali untuk membantu kita melawannya. Bruce pun terdiam dan segera pergi dari rumah sakit. Bruce kemudian kembali ke rumah, di mana Alfred memberikan Bruce alat di kakinya agar kaki Bruce bisa menendang. Alfred juga memberikan sedikit informasi tentang Ben yang ternyata merupakan tentara bayaran yang ditugaskan untuk mengamankan operasi tambang milik Daggett. Alfred menambahkan kalau Ben lahir dan dibesarkan di sebuah lubang penjara neraka yang disebut sebagai The Pit. Begitu ia lolos dari The Pit, Ben kemudian dilatih oleh Ra's al Ghul, lalu menjadi anggota League of Shadow. Ra's al Ghul adalah orang yang dulu pernah melatih Bruce Wayne dalam melawan rasa takutnya dan orang yang ingin menghancurkan Gotham, serta membuat Bruce Wayne menjadi Batman.
Mengetahui musuh baru Gotham berasal dari League of Shadow, Bruce pun memutuskan untuk pergi menemui ketua perusahaannya, yaitu Lucius Fox. Bruce Wayne. Sesampainya di sana, Fox menjelaskan bahwa Wayne Enterprise sekarang dalam kondisi terpuruk karena ulah Bruce itu sendiri yang berinvestasi dalam proyek kekuatan fusi. Agar proyek dan perusahaan Wayne tetap berjalan, Fox menyarankan Bruce untuk bekerja sama dengan pebisnis kaya bernama Miranda Tate. Fox kemudian mengajak Bruce Wayne ke ruang bawah tanah untuk mengingatkan Bruce sebagai Batman. Di sana terdapat beberapa tumbler baru dan senjata-senjata baru. Fox lalu menunjukkan sebuah motor mabur yang disebut sebagai Bat. Meskipun Batjet terlihat sangat baik, namun Bat ini belum dilengkapi dengan autopilot yang bisa diterbangkan dari jarak jauh seperti drone. Di tempat lain, Ben serta anak buahnya mulai melancarkan beberapa serangan di bursa efek Gotham. Dikarenakan Ben bekerja untuk Daggett, Ben pun sengaja menggunakan sidik jari Bruce Wayne untuk menempatkan investasi berisiko atas nama Bruce. Dan hal itu tentu saja bisa membuat perusahaan Bruce Wayne mengalami kebangkrutan. Dalam proses pemindai investasi berisiko, Ben dikepung oleh para polisi yang sudah siap siaga di depan kantor bursa saham. Ben lalu memutuskan untuk membawa tahap pemindai dan pergi menggunakan motor sambil membawa beberapa sandera. Para polisi termasuk John Black kemudian segera mengejar Ben ke arah jalan raya. Saat mereka kejar-kejaran di dalam terowongan, tiba-tiba lampu di terowongan mengalami mati urip. Ternyata hal itu menandakan kedatangan Batman yang dengan cepat melumpuhkan beberapa anak buah Ben. Batman lalu menangkap salah satu anak buah Ben yang membawa tahap pemindai. Tapi sayangnya investasi resiko atas nama Bruce Wayne sudah terupload, yang artinya Bruce Wayne akan bangkrut. Di saat itu juga publik dan polisi mengepung Batman karena masih berpikir Batman itu jahat. Batman pun segera pergi melarikan diri ke arah pusat kota. Batman lalu masuk ke dalam gang kecil yang membuat para polisi senang karena jalan itu adalah jalan buntu. Namun saat mereka menutup jalan, tiba-tiba lampu menyala terang dari dalam kegelapan gang. Dan ternyata itu adalah Batjet yang Bruce tumpangi untuk melarikan diri. Di tempat lain, Catwoman menyelap masuk ke dalam markas Daggett. Ia memaksa Daggett untuk memberikan alat Clansland, tetapi Daggett lagi-lagi menolak dan segera mengerahkan anak buah Ben untuk membunuh Catwoman. Saat Catwoman kewalahan melawan anak buah Ben, Batman datang membantu. Keduanya lalu pergi melarikan diri dengan menggunakan Batjet. Setelah dirasa aman, mereka mendarat di atas gedung, di mana Batman menanyai Selina tentang tujuan Daggett. Tetapi Selina tidak tahu dan pergi begitu saja yang membuat Batman sakit. Bruce lalu kembali ke rumah di mana Alfred memarahinya karena Bruce ikut campur dalam urusan Ben dan polisi. Alfred tidak setuju dengan tindakan Bruce karena Bruce tidak seperti dulu lagi dan sudah mendapatkan luka yang cukup banyak. Namun Bruce Wayne tetap bersikeras dan menyuruh Alfred untuk membawa sampel sidik jari Ben ke Fox. Di sini akhirnya Alfred memberanikan diri untuk mengungkapkan bahwa setelah ini dirinya akan berhenti menjadi pelayan Bruce. Sambil menangis, Alfred mengatakan bahwa dirinya tidak ingin lagi melihat pemakaman keluarga Wayne. Ia juga memberitahu bahwa sebelum Rachel meninggal, dia memberikan surat untuk Bruce, tetapi Alfred sudah membakarnya karena tidak ingin Bruce patah hati. Alfred mengatakan bahwa isi surat itu adalah Rachel ingin menikah dengan Harvey, bukan dengan Bruce. Mendengar hal itu, Bruce pun marah kepada Alfred karena tidak memberitahu sejak awal dan menyuruh Alfred untuk pergi dari mansionnya. Di hari berikutnya, Bruce Wayne mendapati kalau Alfred telah pergi dari rumahnya. Ia juga mendapatkan kabar buruk dari Fox bahwa Wayne Enterprise sudah benar-benar bangkrut.
Bruce dan Fogg pun terpaksa membawa Miranda Tate untuk mengambil alih Wayne Enterprise dan juga proyek kekuatan fusinya. Ketiganya pergi ke proyek kekuatan fusi, di mana proyek ini dibuat oleh Dr. Pavel Chandra di awal film, yang bertujuan untuk memberi energi bersih secara gratis bagi warga kota Gotham. Namun tak lama ini, mereka baru tahu bahwa inti fusi ini bisa diubah menjadi senjata nuklir yang malah membahayakan Gotham. Dan sebelum itu terjadi, Bruce dan Fogg juga sudah menyiapkan bendungan yang bisa membanjiri proyek fusi itu kapan saja. Di tempat lain, Daggett marah-marah ke Ben karena usahanya membuat Bruce Wayne bangkrut tidak menjadikannya pengganti pemilik Wayne Enterprise, dan justru malah Miranda. Karena tidak terima dengan ocehan Daggett, Ben pun tidak ragu untuk mengakhiri hidup Daggett. Bruce Wayne menemui Selina di apartemennya. Bruce berpura-pura meminta Selina untuk menemui teman dekatnya, yaitu Batman, karena Batman ingin menanyai Selina. Setelah dari Selina, Batman pulang ke mansonnya, tetapi pintu utama terkunci karena aset Bruce Wayne sedang ditangguhkan. Di saat itu juga, Miranda datang untuk membahas bisnis Bruce Wayne. Namun bukannya membahas bisnis, mereka malah melakukan ujian praktek biologi. Di hari berikutnya, Batman dan Selina akhirnya bertemu. Batman lalu minta Selina untuk mengantarkannya ke tempat Ben, dan sebagai imbalannya, Selina akan diberikan Clan Slade. Selina pun segera menunjukkan jalan menuju Ben melewati terowongan yang kemudian diikuti oleh Batman. Sesampainya di sana, Batman malah terjebak di markas Ben. Ia lalu dihadapkan dengan Ben yang sudah tahu bahwa Bruce Wayne adalah orang di balik kostum Batman. Hal itu tentu saja membuat Selina sedikit terkejut. Batman dan Ben kemudian terlibat duel hebat, di mana Batman dipukuli habis-habisan oleh Ben. Sambil menembilingi Batman, Ben memberitahu Batman bahwa alasan dirinya ada di sini yaitu untuk memenuhi takdir Ra's al Ghul yang ingin menghancurkan kota Gotham. Tak hanya itu, Ben juga menggunakan akses Daggett untuk mengambil semua yang ada di divisi sains milik Wayne Enterprise. Ben lalu meledakkan atap dan mengambil semua tumbler dan senjata yang ada di divisi tersebut. Agar semua rencana menghancurkan Gotham berhasil, Ben pun mematahkan tulang punggung Batman dan mengirim Batman ke dalam The Pit. Selina yang juga takut diburu oleh Ben lalu memutuskan untuk melarikan diri dari Gotham, tetapi ia dicegat oleh John Black di bandara yang membawa rangkaian berkas kriminal milik Selina. Selina kemudian mengungkapkan alasannya ia ingin pergi, yaitu takut diburu oleh Ben. John Black lalu menawarkan perlindungan kepada Selina dengan memasukkannya ke dalam penjara. Di dalam lubang penjara The Pit, Ben memberitahu Bruce bahwa dirinya ingin Bruce merasakan kesedihan saat Gotham hancur, dan setelah itu dirinya akan membunuh Bruce di sini. Setelah Ben dan anak buahnya pergi, Bruce Wayne bertemu dengan dua narapidana yang mengungkapkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memanjat dinding Pit atau keluar dari sini. Sampai pada suatu hari, seorang anak kecil yang lahir di dalam lubang ini berhasil memanjatnya dan diyakini kalau anak itu adalah Ben. Di tempat lain, Ben menyergap Fogg dan Miranda di Wayne Enterprise. Ben lalu membawa keduanya ke tempat proyek fusi berada, di mana ia meminta Fogg untuk membuka akses reaktor tersebut. Setelah akses terbuka, Ben menyuruh Dr. Pavel untuk mencabut inti dari reaktor fusi. Dan dengan begitu, reaktor fusi itu akan membusuk dalam beberapa bulan, lalu meledak. Meskipun Dr. Pavel sudah mengingatkan bahwa ini terlalu kejam, namun Ben tidak peduli karena itu adalah tujuannya. Your children, Dr. Pavel. Sementara itu di rumah sakit, Gordon mengetahui kalau Ben membawa Fogg serta Miranda.
Ia lalu memerintahkan John Black yang kini ia jadikan detektif untuk mengarahkan semua polisi ke dalam terowongan dan menghabisi Ben and the Gang di dalamnya. Ribuan polisi pun segera bergerak ke terowongan, sedangkan John Black pergi ke pabrik semen milik Deckard karena diketahui ada keanehan di sana. Saat sampai di sana, John Black baru sadar bahwa tempat ini bukanlah pembuatan semen, melainkan pembuatan bahan peledak. John pun segera menghubungi wakil komisaris bernama Peter Foley dan menyuruh semua polisi untuk keluar dari terowongan, karena sebelumnya Ben sudah menuangkan beton yang sudah dicampur bahan peledak di setiap terowongan di sudut kota. Dan benar saja, tak lama kemudian serangkaian ledakan besar muncul di beberapa tempat yang akhirnya menjebak para polisi di dalam terowongan, serta membunuh wali kota Garcia saat menonton pertandingan bola. Ledakan itu juga merobohkan lapangan dan setiap jembatan di kota Gotham. Ben kemudian muncul di tengah lapangan bola sambil menyandra Dr. Pavel. Ia menunjukkan reaktor fusi Wayne yang kini diubah menjadi bom nuklir di depan para penonton. Dan yang bisa menjinakkan bom itu hanyalah Dr. Pavel. Namun sayangnya Ben malah membunuh Pavel agar tidak ada yang bisa menonaktifkannya. Ben lalu memperingati para warga Gotham. Jika ada tanda bantuan dari luar Gotham atau warga yang mencoba untuk melarikan diri dari Gotham, maka bom itu akan meledak dan meratakan kota ini. Karena keadaan semakin genting, Black pun pergi menjemput Gordon. Gordon kemudian berniat untuk muncul ke publik dan menenangkan para warga. Namun Black melarangnya, karena jika Ben menemukan Gordon, maka Ben akan membunuhnya. Di sisi lain, Ben menyiarkan secara langsung tentang skrip fakta Batman dan Henry Dent yang ia ambil dari Gordon ke publik. Di dalam skrip itu, Ben membeberkan bahwa Gordon menutupi kejahatan Harvey sebagai Two-Face. Gordon juga membenarkan bahwa Harvey mencoba membunuh putranya, tetapi diselamatkan oleh Batman. Hal itu tentu saja membuat sebagian tahanan tidak terima karena mereka dijatuhi hukuman oleh penegak hukum yang bahkan sama saja jahatnya. Jadi untuk melakukan pemberontakan, Ben serta anak buahnya sengaja melepaskan semua tahanan di penjara dan dipersenjatai senjata. Mereka juga menindas semua orang kaya serta melakukan sidang peradilan yang dipimpin oleh Dr. Jonathan Crane Slebel. Di persidangan itu, pejabat dan orang kaya diberikan dua pilihan, yaitu pengasingan atau hukum mati. Untuk pengasingan itu sendiri, mereka akan dipaksa berjalan di tengah danau es, dan untuk hukuman mati, mereka akan mati dengan cara pengasingan, yang intinya sama saja. Di dalam The Fight, Bruce Wayne kembali bangun untuk memperbaiki tulang punggungnya dengan dibantu oleh rekan tahanan. Salah satu dari tahanan kemudian bercerita bahwa dulu ada seorang tentara bayaran yang jatuh cinta dengan putri panglima perang. Tapi karena hubungan keduanya tidak direstui, akhirnya keduanya pun menikah secara rahasia sampai si putri itu mengandung bayi. Hubungan mereka kemudian diketahui oleh sang panglima yang membuat panglima berniat untuk memasukkan si tentara bayaran itu ke The Fight. Namun tanpa diketahui, ternyata si putri yang sedang hamil itu rela menggantikan suaminya di The Fight. Selama di penjara, si putri melahirkan anak serta membesarkan anak tersebut yang diyakini sebagai Ben. Mendengar cerita itu, Bruce pun berkepikiran jika anak kecil saja bisa maka dirinya akan pasti bisa. Iya benar. Bruce Wayne lalu bangkit dan melatih dirinya lagi untuk usahanya keluar dari lubang pit. Dalam beberapa kali percobaan, Bruce Wayne mengalami kegagalan. Salah satu tahanan lalu memberitahu Bruce alasan anak kecil itu bisa keluar yaitu karena ia tidak memakai tali atau alat bantu apapun. Artinya,
Jika kamu ingin bebas dan mencapai tujuan, maka kamu harus berani mengambil risiko dan siap untuk semuanya. Mendengar hal tersebut, Bruce pun langsung niat. Ia memutuskan untuk memanjat dengan tangan kosong dan mengubah kekuatannya dengan amarah. Alhasil, Bruce pun berhasil memanjat dinding pait. Bruce juga tidak lupa dengan tahanan yang lain dan melemparkan tali untuk mereka agar lebih mudah melarikan diri dari lubang pait. Sementara itu di Gotham, John Black membawa Kapten Jonas yang merupakan pasukan khusus untuk menemui Fogg dan Miranda. Di sana mereka membahas tentang bom nuklir Ben, dan karena awalnya Fogg serta Bruce Wayne yang membuat proyek fusi itu, jadi Fogg tahu bagaimana cara untuk menstabilkannya. Di tengah rencananya, Ben mengetahui tentang kedatangan Black serta Jonas. Ia lalu membunuh Jonas dan mengikatnya di jembatan, sementara Black melarikan diri bersama Fogg serta Miranda. Meledaknya bom nuklir kini tinggal 18 jam lagi. Gordon lalu menemui wakilnya yaitu Peter Foley dan menemukan bahwa Foley memilih untuk mundur dan stay di rumah. Gordon pun marah dan melontarkan kata-kata yang bisa sedikit menyadarkan Foley. Gordon lalu melanjutkan tugasnya untuk memindai truk yang berisi bom nuklir bersama Miranda dan polisi lainnya. Namun di tengah itu, mereka tertangkap basah oleh anak buah Ben yang kemudian menyeret Gordon ke pengadilan Dr. Crane. Dalam peradilan tersebut, Gordon memilih untuk hukuman mati yang hukumannya sama saja berjalan di tengah danau es. Sementara itu, di lain tempat, Bruce Wayne yang berhasil keluar dari pait pergi menemui Selina. Karena kesepakatan sebelumnya membuat Bruce Wayne ditahan di lubang penjara, Bruce pun kembali meminta bantuan Selina untuk membawanya ke Fogg, dan sebagai imbalannya, ia akan benar-benar memberinya Clan Slade. Setelah Selina berhasil membawa Bruce ke Fogg, ia membantu Bruce untuk membebaskan Fogg. Bruce Wayne dan Fogg lalu pergi ke penyimpanan senjata rahasia milik Batman. Di sana mereka berdiskusi untuk memblokir gelombang microburst nuklir milik Ben dengan menggunakan sebuah alat. Meskipun alat tersebut tidak bisa menghentikan ledakannya, namun alat itu bisa menambah waktu selama 11 menit. Malam harinya, Bruce Wayne aka Batman pergi ke danau es, di mana Gordon sedang diadili di sana. Batman lalu minta Gordon melemparkan suar yang kemudian membentuk simbol api Batman di atas jembatan, yang menandakan bahwa Batman sudah kembali. Beberapa orang termasuk Foley melihat simbol tersebut, dan kini ia merasa bahwa Gotham masih memiliki harapan. Batman lalu minta Gordon untuk memasangkan alat pemblokir bom nuklir saat perang dimulai. Di tempat lain, John Black diam-diam membuka lubang terowongan untuk membebaskan para polisi. Namun di saat itu juga, anak buah Ben mendatangi Black dan meledakkan lubang tersebut dengan granat. Ketika Black hendak ditembak mati, Batman muncul dan melumpuhkan semua anak buah Ben. Ia lalu melemparkan tembakan besar ke dinding runtuhan untuk menyelamatkan semua polisi yang terjebak. Batman juga mengarahkan semua polisi untuk perang melawan pasukan Ben nanti besok. Sedangkan Black pergi untuk mengamankan warga ke seberang jembatan. Batman juga meminta Black untuk membawa bus sekolah untuk menampung anak-anak panti asuhan. Selina yang merupakan mantan joki tong setan kemudian membawa motor Batman untuk meruntuhkan terowongan sebagai akses jalan para warga yang akan melintas. Selina lalu meminta Bruce Wayne agar tidak terbunuh dan mengajak Bruce Wayne untuk menjalani kehidupan normal setelah memenangkan perang. Pagi harinya, perang pun dimulai. Foley kini kembali sebagai wakil komisaris dan memimpin ribuan polisi untuk menyerang pasukan Ben. Semua polisi pada saat ini benar-benar tidak memikirkan uang atau jabatan. Mereka hanya memikirkan masa depan anak-anak dan mereka rela mati untuk menyelamatkan kota Gotham.
Ketika tumbler musuh akan menembak pasukan polisi, Batman muncul dan menembak tumbler tersebut. Tembakan itu membuat semangat para polisi berkobar dan segera berlari ke arah musuh untuk pertempuran. Di tengah pertempuran, Batman ikut membantu melawan si Ben, sedangkan Gordon mengejar truk yang membawa fusi nuklir. Dengan amarahnya, Batman akhirnya mampu menaklukkan Ben dan memaksa Ben memberitahu di mana remote bom nuklir itu berada. Ben lalu malah bertanya kenapa Bruce Wayne bisa kabur dari lubang pit, sedangkan Ben itu saja sendiri tidak bisa. Dari sinilah plot twist tentang anak kecil itu muncul. Anak kecil yang berhasil kabur dari lubang pit ternyata bukanlah Ben, melainkan Miranda Tate yang memiliki nama asli Talia. Miranda lalu menikam Batman dari belakang menggunakan belatinya dan menceritakan tentang masa lalunya, di mana selama Miranda kecil hidup di Pite, ia dilindungi oleh Ben, sampai akhirnya ia bisa keluar dan menemukan ayah kandungnya yang seorang tentara bayaran, sekaligus orang tak terduga yang ternyata adalah Ra's al Ghul atau Henry Ducat. Ra's al Ghul lalu menyelamatkan Ben yang memiliki penyakit pernafasan. Maka dari itu, Ben dipasangkan sebuah alat di mulutnya, di mana alat itu terdapat zat kimia yang bisa membuat Ben merasa lebih baik dan kuat daripada manusia pada umumnya. Untuk memenuhi takdir sang ayah menghancurkan kota Gotham, Miranda pun menekan remote tersebut, yang ternyata tidak ada ledakan apapun karena Gordon berhasil memasang alat memblokir bom di nuklirnya. Kini, sisa waktu bom itu menjadi 11 menit. Miranda lalu menggunakan waktu itu untuk menjemput bom nuklirnya. Setelah Miranda pergi, Selina muncul tepat saat Ben mencoba untuk membunuh Batman. Keduanya lalu menggunakan kendaraannya masing-masing untuk mengejar Miranda. Miranda akhirnya berhasil mengambil alih truk yang membuat nuklir tersebut, sedangkan Batman dan Selina mengejarnya dari belakang. Selama kejar-kejaran, Batman menembaki tumbler yang melindungi truk tersebut. Batman juga dikejar-kejar oleh rudal, tetapi Batman berhasil melegas-legos serta mengarahkan rudal itu ke mobil tumbler. Setelah anak buah Miranda dilumpuhkan, Batman menembak truk Miranda yang membuat Miranda kehilangan kendali dan jatuh dari flyover. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Miranda menyampaikan bahwa ia tahu cara membanjiri mesin reaktor. Jadi sebelum Fogg berhasil menggagalkan mesin reaktornya, mesin itu sudah rusak terlebih dahulu karena air di bendungan sudah diaktifkan. Kini tidak ada cara lain untuk menghentikan bom nuklir tersebut. Batman kemudian memutuskan untuk membawa bom itu menggunakan Batjet ke lautan. Dikarenakan Batjet belum dilengkapi autopilot, maka mau gak mau Batman harus menyetirnya sendiri dan mengorbankan nyawanya untuk Gotham. Batman lalu pamitan kepada Selina dan Gordon, di mana Gordon meminta Batman untuk memberitahu identitasnya karena Gotham membutuhkan orang yang harus dikenang. Batman lalu mengatakan bahwa dirinya anak muda yang kau berikan mantel saat orang tuanya meninggal. Gordon pun ingat bahwa anak muda itu adalah Bruce Wayne dan Batman adalah Bruce Wayne. Batman lalu membawa bom itu terbang. John Black dan anak-anak yang pada saat itu melihatnya pun senang. Namun mereka segera menjadi sedih ketika melihat ledakan besar terjadi di atas lautan yang jauh dari kota Gotham. John beserta semua orang pun tahu bahwa Batman tidak akan selamat dari ledakan besar tersebut. Setelah perang dimenangkan oleh warga Gotham, Bruce Wayne dimakamkan di dekat makam orang tuanya, di mana Alfred menangis menyesal karena tidak ada di dekat Bruce Wayne saat perjuangannya melawan Ben. Semua isi rumah Wayne kemudian dijual untuk melunasi hutang propertinya, dan sisanya diserahkan ke asisten Wayne yaitu Alfred. Sedangkan Wayne Mansion beserta halamannya diserahkan ke warga Gotham untuk dijadikan tempat tinggal anak-anak yatim piatu. Para warga Gotham kemudian mengenang kepahlawanan Batman dengan membuatkan patung Batman. Sementara itu, Fogg pergi ke bengkel untuk memperbaiki autopilot Bat lainnya. Namun tanpa disangka, autopilotnya sudah diperbaiki 6 bulan yang lalu oleh Bruce Wayne.
Fogg pun berpikir bahwa kemungkinan Bruce selamat dari ledakan dengan terjun ke lautan sebelum bom itu meledak. John Black kini memutuskan untuk berhenti menjadi polisi. John Black lalu pergi ke Wayne Enterprise untuk mengambil bingkisan dari Bruce Wayne sebelum dia meninggal. Resepsionis Wayne lalu memberikan sebuah tas kepada John dan memanggil nama depan John yang ternyata adalah Robin. Di Italia, Alfred mengunjungi Coffee Arno untuk kesekian kalinya. Di sana, Alfred melihat ke arah kursi yang sebelumnya ia bayangkan melihat Bruce Wayne sedang bersama istrinya. Bayangan Alfred kemudian menjadi nyata dan ia benar-benar melihat Bruce Wayne masih hidup yang sedang ngeteh bersama istrinya yaitu Selina. Robin lalu mendatangi alamat rahasia dari Wayne, di mana John diarahkan ke markas Batman bawah tanah, dan film ini ditutup dengan Robin meneruskan pekerjaan Batman. Film pun tamat. Itulah cerita akhir dari trilogi The Dark Knight. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, upil adalah sesuatu yang gelap. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.